kembali lagi bersama saya Nia Korbavo. Jadi video kali ini kita akan belajar bersama tentang teks narasi. Kita langsung masuk pada materinya. Oke teman-teman, kira-kira ketika teman-teman mendengar kata teks narasi, menurut kalian apa itu teks narasi? Nah, pengertian teks narasi ini merupakan teks yang menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Teks ini bisa berdasarkan fakta atau kenyataan, atau merupakan suatu imajinasi, atau merupakan suatu karangan atau rekaan. Nah, narasi ini bertujuan untuk menyampaikan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, dengan melibatkan tokoh, latar, dan konflik, sehingga para pembaca dapat memahami dan merasakan pengalaman yang disampaikan. Oke, kita melihat apa saja sih yang ada di dalam teks narasi itu, sehingga dia memiliki tujuan untuk menghibur dan untuk mau mengajak para pembaca merasakan apa yang diceritakan di dalam narasi. Teks narasi itu ada dua, yakni narasi fiksi. Nah, narasi fiksi itu cerita rekaan atau hasil imajinasi. Contohnya itu seperti cerpen, novel, dongeng, legenda, fabel, atau cerita yang berhubungan tentang hewan. Kemudian ada narasi non-fiksi, yaitu cerita berdasarkan suatu kejadian nyata, yakni biografi, autobiografi, kisah perjalanan nyata, ataupun diari atau pengalaman pribadi dari seseorang. Dari beberapa jenis teks narasi, nah kita bisa menyimpulkan beberapa tujuan dari teks narasi, yakni yang pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, menyampaikan pengalaman pribadi atau orang lain. Yang ketiga, memberikan pesan moral atau perjalanan hidup. Yang keempat, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Yang kelima, membangun empati melalui konflik dalam penyelesaian di dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir itu membangun empati melalui konflik dan penyelesaian dalam sebuah cerita. Nah, ciri-ciri teks narasi yang pertama itu memiliki alur atau jalan cerita. Peristiwa berkembang dari awal sampai ke akhir. Kemudian terdapat tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, dan juga konflik. Teks narasi ini disampaikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan atau verba material dan juga keterangan waktu. Kemudian ciri teks narasi yang berikut adalah bersifat fiksi atau non-fiksi, tergantung jenisnya, seperti beberapa contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita sudah tahu pengertian narasi, jenis-jenis teks narasi, ciri teks narasi. Kemudian kita melihat bagaimana sih struktur teks narasi. Nah, struktur teks narasi yang pertama itu orientasi atau pembuka. Ini biasa memperkenalkan tokoh dan juga latar, baik waktu, tempat, suasana, dan awal situasi dari cerita. Yang berikut itu ada komplikasi atau permasalahan atau konflik. Nah, tokoh utama mulai menghadapi masalah atau konflik yang kemudian menggerakkan cerita tersebut. Yang berikut itu ada klimaks. Klimaks ini bagian puncak dari konflik saat ketegangan mencapai titik tertinggi. Setelah klimaks, ada yang namanya resolusi atau penyelesaian. Nah, konflik diselesaikan, cerita mulai meredah dan menunjukkan perubahan dari tokoh. Yang terakhir itu adalah kodah atau penutup. Nah, isi dari kodah atau penutup ini bersifat opsional. Itu biasa berisi tentang pesan moral dari sang pengarang kepada sang para pembaca. Kita paham tentang struktur teks narasi, kita lihat terkait karya kebahasaan teks narasi. Yang pertama itu ada kata kerja aksi, verba material, seperti berlari, menyelamatkan, menolong. Kemudian ada kata keterangan waktu atau tempat, seperti pagi hari, di hutan, setelah itu, dan lalu. Nah, yang berikut itu adalah konjungsi temporal, seperti kemudian, akhirnya, ketika itu, pada suatu hari. Kaidah kebahasaan teks narasi yang berikut ada yang namanya kalimat langsung dan tidak langsung. Itu digunakan untuk dialog atau narasi. Nah, ini seperti kalimat langsung itu kayak apa yang dikatakan tokoh. Nah, tidak langsung itu seperti narasi yang menggambarkan apa yang dikatakan oleh si tokoh. Contohnya, contoh konkretnya itu saya mengatakan saya mau pergi ke sana. Nah, itu kalimat langsungnya. Kalau tidak langsung, dia mengatakan dia ingin pergi ke sana. Itu contoh konkretnya.
kaidah kebahasaan yang terakhir itu adalah penggunaan sudut pandang. Ini bisa sudut pandang orang pertama, contohnya aku, atau orang ketiga, dia. Berikutnya saya akan memberikan salah satu contoh dari teks narasi fiksi. Kita sama-sama membaca pada slide yang akan saya lampirkan berikut ini. Baik teman-teman, demikianlah materi teks narasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.